Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran sosiologi kelas 10 di semester ganjil ini bersama dengan Ibu Rinda. Pada video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan materi kita di bab 2, lebih tepatnya pada materi lembaga sosial. Nah, kira-kira sebelumnya apakah kalian semua sudah tahu lembaga sosial itu apa dan seperti apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan fungsi dari lembaga sosial. Sebelumnya, apa itu lembaga sosial? Nah, lembaga sosial itu berkaitan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Jadi, dalam lembaga sosial itu ada yang namanya norma, di mana norma ini saling berhubungan satu sama lainnya. Dan norma ini wajib ada sebagai seperangkat dalam lembaga sosial. Lalu yang kedua adalah seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai kebutuhannya. Nah, jadi norma dalam lembaga sosial ini itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu karena disesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga, masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi dengan adanya norma ini itu dapat membuat masyarakat menjadi lebih harmonis, menjadi lebih tertib karena menjalankan kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan norma-norma yang sudah dibuat. Jadi intinya lembaga sosial itu berkaitan dengan seperangkat norma. Dan pengertian secara umumnya yaitu lembaga sosial atau disebut juga dengan institusi sosial adalah pihak yang mengatur rangkaian atau prosedur terkait dengan hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Jadi mengapa ada lembaga sosial? Tujuannya apa dibentuk lembaga sosial ini? Supaya manusia itu memiliki keteraturan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dengan adanya keteraturan ini kita dapat mengontrol perilaku atau tingkah laku kita dalam hidup bermasyarakat. Jadi kita tidak sewenang-wenang saja. Nah, itu dia tentang apa itu lembaga sosial. Pengertiannya dari lembaga sosial. Bisa dipahami ya? Lalu, seperti apa kira-kira ciri-ciri ataupun karakteristik dari sebuah lembaga sosial itu? Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama adalah memiliki simbol. Jadi setiap lembaga sosial itu memiliki simbol tersendiri sebagai identitas atau ciri khas dari suatu lembaga. Jadi simbol ini untuk membedakan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Contoh misalnya pada lembaga hukum ada simbol timbangan. Pada lembaga pendidikan ada simbol atau lambang tuturi handayani. Nah, ini ya yang dikatakan sebagai simbol. Lalu yang kedua, lembaga sosial itu memiliki tata tertib dan tradisi. Nah, tata tertib ini dibuat sebagai panutan secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi yang namanya tata tertib itu tidak hanya berupa tata tertib yang tertulis saja, ada juga yang namanya tata tertib tidak tertulis. Nah, contohnya pada lembaga keluarga.
ada aturan tidak tertulis, yaitu misal untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua misalnya. Nah, tradisi atau tata tertib ini harus ada sebagai karakteristik dari sebuah lembaga sosial. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggota. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh misalnya dalam lembaga sosial keluarga terdapat yang namanya sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang masih kita anut. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah memiliki alat kelengkapan. Nah, jadi yang namanya lembaga sosial itu memiliki alat kelengkapan masing-masing, dan setiap alat kelengkapan ini tentu berbeda-beda antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Tujuannya apa nih alat kelengkapan ini? Untuk mewujudkan lembaga sosial tersebut, untuk menciptakan sebuah visi misi yang telah dibentuk oleh suatu lembaga. Contohnya misalnya pada lembaga pendidikan, buku. Nah, buku itu sebagai alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Lalu karakteristik yang kelima adalah memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Jadi lembaga sosial itu tidak akan mudah lenyap begitu saja, karena setiap lembaga sosial itu memiliki kekebalan atau daya tahan, sehingga tidak bisa punah begitu saja, karena di dalamnya ada struktur, ada sistem, ada aturan-aturan yang melindungi lembaga sosial tersebut. Lalu yang keenam, memiliki ideologi. Nah, masing-masing dari lembaga sosial itu tentu memiliki ideologi, gagasan ataupun pandangan yang dianut oleh masing-masing orang yang mendukung lembaga sosial tersebut. Nah, itu tadi tentang 6 karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah lembaga sosial. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi dari lembaga sosial. Kira-kira untuk apa sih lembaga sosial itu dibentuk? Fungsinya apa? Nah, di sini ada 2 fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama adalah fungsi manifest dan yang kedua adalah fungsi laten. Nah, seperti apa fungsi manifest itu? Fungsi manifest itu disebut juga sebagai fungsi yang nyata, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang diinginkan dan disadari dari suatu fenomena sosial. Contohnya di lembaga pendidikan misalnya, fungsi manifestnya adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pembelajaran, untuk mengembangkan diri seseorang, dan untuk mencari ijazah. Nah, itu jelas ya, fungsi nyata, fungsi yang dapat kita rasakan dari adanya suatu lembaga pendidikan. Lalu ada yang namanya fungsi laten. Nah, fungsi laten ini adalah kebalikannya, yaitu fungsi yang tidak diinginkan ataupun fungsi yang tidak kita sadari. Jadi dengan adanya fungsi ini tuh sebenarnya bukan merupakan fungsi utamanya. Jadi contohnya misalnya pada lembaga pendidikan ya, dengan adanya lembaga pendidikan sekolah, selain kita bisa mendapatkan ilmu itu sebagai fungsi manifestnya, maka fungsi latennya itu kita bisa mendapatkan teman-teman yang baru. Nah, jadi fungsi laten ini adalah semacam fungsi yang kita dapatkan di luar dari fungsi utamanya. Bisa dibedakan ya antara fungsi manifest dengan fungsi laten. Kalau fungsi manifest itu fungsi yang nyata, kalau fungsi laten itu adalah fungsi yang tersembunyi. Nah, baiklah, itu tadi pembahasan dari Ibu tentang materi kita di lembaga sosial, tentang pengertian lembaga sosial,
karakteristik lembaga sosial dan fungsi lembaga sosial. Nah, semoga bisa dipahami penjelasan dari Ibu. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.